Salam Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Sejak zaman leluhur Jawa kuno, kehidupan manusia dipercaya tidak pernah terlepas dari garis energi yang menyertai sejak hari kelahirannya. Bukan sekadar tanggal biasa, bukan hanya penanda usia, tetapi sebuah getaran kosmis yang membawa watak, jalan hidup, rezeki, bahkan penjagaan gaib yang tak kasat mata. Dalam primbon Jawa, hari kelahiran atau weton bukanlah kebetulan. Ia adalah perpaduan antara hari dan pasaran yang membentuk neptu, membentuk karakter, membentuk nasib. Ada weton yang hidupnya penuh perjuangan. Ada weton yang rezekinya datang silih berganti. Dan ada pula weton yang dipercaya memiliki penjagaan khusus dari energi kemakmuran. Di antara 5 pasaran dalam penanggalan Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon, terdapat satu pasaran yang sejak dulu disebut memiliki getaran kuat, tegas, dan penuh daya dorong kehidupan. Pasaran itu adalah Pahing bukan sekadar nama dalam kalender Jawa. Pahing adalah simbol daya hidup, simbol kekuatan batin, simbol keberanian menembus kesulitan. Banyak orang tua zaman dahulu berbisik pelan ketika mengetahui seorang bayi lahir di pasaran Pahing. Mereka mengatakan, anak ini kuat auranya. Ada pula yang berkata, rezekinya tidak akan jauh. Bahkan sebagian meyakini, weton Pahing memiliki penjagaan dari hodam kekayaan, energi gaib yang membuka jalan kemakmuran dan menjaga dari kehancuran total. Namun, benarkah demikian? Saudaraku, tidak semua orang memahami bahwa dalam kepercayaan Jawa, hodam bukan selalu sosok yang menyeramkan atau menakutkan. Hodam bisa dimaknai sebagai energi penjaga, daya spiritual yang diwariskan leluhur, atau getaran alam yang menyatu dengan jiwa seseorang sejak lahir. Weton Pahing dipercaya memiliki sinkronisasi kuat dengan unsur api dan kekuatan bumi. Unsur api melambangkan semangat, keberanian, dan daya juang. Sementara unsur bumi melambangkan kestabilan dan kemapanan. Perpaduan dua unsur inilah yang diyakini menjadi magnet rezeki. Tak heran jika banyak pemilik weton Pahing yang dalam hidupnya tampak selalu menemukan jalan keluar. Saat terhimpit masalah, ada saja pertolongan datang. Saat usaha hampir runtuh, tiba-tiba muncul peluang baru. Seolah ada tangan tak terlihat yang menjaga agar mereka tidak jatuh terlalu dalam. Tetapi perlu diingat, primbon bukan ramalan mutlak. Ia adalah cermin potensi. Ia adalah peta, bukan takdir yang tak bisa diubah. Weton hanyalah bekal awal. Selebihnya adalah laku hidup, doa, dan usaha. Dalam pembahasan kali ini, kita tidak sedang membicarakan tahayul tanpa makna. Kita sedang menyelami filosofi Jawa yang syarat simbol dan kebijaksanaan. Kita akan membedah mengapa weton Pahing sering dikaitkan dengan kelimpahan. Mengapa banyak yang percaya rezekinya deras. Dan bagaimana cara menjaga agar energi itu tetap menyala. Jika Anda lahir di weton Pahing, mungkin selama ini Anda merasa hidup Anda penuh ujian, tetapi entah mengapa selalu bisa bangkit. Mungkin Anda pernah jatuh, namun tidak pernah benar-benar hancur. Mungkin ada kekuatan dalam diri Anda yang sulit dijelaskan dengan logika. Bisa jadi, itulah energi bawaan weton Pahing yang sedang bekerja. Malam ini, mari kita buka satu persatu tabirnya. Mari kita pahami rahasia yang tersimpan dalam hitungan Jawa kuno. Dan mari kita renungkan, apakah benar weton ini dijaga hodam kekayaan? Sebelum melangkah lebih jauh, tenangkan hati, luruskan niat, dan buka pikiran. Karena rahasia besar akan segera kita ungkap. Jika pada bab sebelumnya kita telah membuka gerbang rahasia weton Pahing, maka kini saatnya kita menyelami lebih dalam karakter dasarnya. Karena dari karakterlah rezeki bergerak. Dari wataklah nasib terbentuk. Dalam perhitungan primbon Jawa, Pahing memiliki nilai neptu 9. Angka 9 dalam filosofi Jawa bukan angka biasa. Ia melambangkan puncak kekuatan, simbol ketegasan, keberanian, dan daya hidup yang menyala. Angka ini sering dikaitkan dengan energi api yang stabil,
Bukan api kecil yang mudah padam, tetapi bara yang terus menyala dalam diam. Orang yang lahir di pasaran Pahing umumnya memiliki pembawaan yang kuat sejak kecil. Bahkan ketika masih anak-anak, mereka sering terlihat berbeda. Tatapannya tajam, pendiriannya sulit digoyahkan, dan dalam diamnya tersimpan tekad yang besar. Karakter paling menonjol dari weton Pahing adalah mental baja. Mereka bukan tipe yang mudah mengeluh. Ketika menghadapi kesulitan, mereka mungkin terdiam, tetapi pikirannya bekerja keras mencari jalan keluar. Mereka memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Jika diibaratkan pohon, Pahing adalah pohon jati, tumbuhnya lambat, tetapi akarnya kuat dan kayunya kokoh. Selain itu, weton Pahing dikenal memiliki naluri kepemimpinan alami. Tanpa harus meminta dihormati, orang lain cenderung segan. Bukan karena takut, tetapi karena aura wibawa yang terpancar. Inilah yang sering disebut sebagai aura bawaan lahir. Dalam dunia kerja atau usaha, pemilik weton Pahing biasanya tidak nyaman berada di bawah tekanan terlalu lama. Mereka memiliki jiwa mandiri. Mereka lebih suka menentukan arah dibanding sekadar mengikuti arus. Karena itulah banyak dari mereka yang pada akhirnya memilih jalan usaha sendiri atau menjadi pemimpin dalam lingkungannya. Namun, kekuatan terbesar weton Pahing bukan hanya pada keberanian, melainkan pada insting. Mereka sering memiliki firasat yang tajam. Ketika akan terjadi sesuatu, hati mereka seperti memberi sinyal. Dalam urusan bisnis, mereka bisa merasakan mana peluang yang layak diambil dan mana yang berpotensi membawa kerugian. Insting inilah yang dalam primbon sering dikaitkan dengan penjagaan energi spiritual. Saudaraku, weton Pahing juga dikenal sebagai pribadi yang tidak suka bergantung pada orang lain. Mereka memiliki harga diri tinggi. Mereka akan berusaha keras sebelum meminta bantuan. Bahkan dalam kondisi sulit, mereka cenderung menyimpan beban sendiri. Sifat ini di satu sisi menjadi kekuatan, tetapi di sisi lain bisa menjadi ujian. Karena terlalu menutup diri bisa membuat mereka terlihat keras dan sulit didekati. Di balik ketegasannya, sebenarnya hati Pahing cukup lembut. Mereka sangat melindungi keluarga, sangat bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dicintai. Jika sudah berkomitmen, mereka setia dan sulit berpaling. Hal lain yang jarang disadari adalah daya tarik alami weton Pahing terhadap rezeki jangka panjang. Bukan karena keberuntungan instan, tetapi karena kombinasi sifat disiplin, keberanian mengambil risiko, dan ketahanan mental. Mereka mungkin jatuh. Mereka mungkin rugi, tetapi jarang sekali hancur total. Seolah ada energi yang membuat mereka selalu punya kesempatan kedua. Namun perlu diingat, karakter kuat Pahing juga memiliki sisi bayangan. Jika tidak dikendalikan, mereka bisa menjadi keras kepala, merasa paling benar, sulit menerima nasihat, dan ketika emosi meledak, ucapannya bisa tajam seperti pisau. Inilah sebabnya keseimbangan menjadi kunci utama bagi weton Pahing. Ketika mereka mampu mengendalikan ego, menjaga lisan, dan tetap rendah hati, maka aura kepemimpinannya akan semakin bersinar. Tetapi jika dikuasai amarah dan kesombongan, energi positifnya bisa meredup. Primbon Jawa mengajarkan bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan menjadi api yang membakar diri sendiri. Maka bagi Anda yang lahir di weton Pahing, kenali diri Anda, kendalikan emosi Anda, rawat insting Anda, karena di dalam diri Anda tersimpan potensi besar, potensi pemimpin, potensi penggerak, dan potensi penarik kemakmuran. Bab selanjutnya akan mengungkap mengapa karakter ini begitu selaras dengan energi yang disebut sebagai hodam kekayaan. Kini kita memasuki pembahasan yang paling sering membuat orang penasaran. Benarkah weton Pahing dijaga oleh hodam kekayaan? Ataukah ini hanya kiasan dari kekuatan karakter yang dimilikinya? Dalam spiritualitas Jawa kuno, istilah hodam tidak selalu dimaknai sebagai sosok makhluk gaib yang menyeramkan. Hodam sering dipahami sebagai energi pendamping.
Energi yang menyatu dengan getaran lahir seseorang. Bisa berasal dari leluhur, dari laku spiritual keluarga, atau dari sinkronisasi unsur alam pada hari kelahirannya. Weton Pahing dipercaya memiliki getaran kuat yang selaras dengan energi kemakmuran. Neptus 9 yang melekat pada pasaran ini sering dikaitkan dengan simbol kesempurnaan siklus dan puncak kekuatan. Dalam filosofi Jawa, angka 9 melambangkan titik hampir sempurna sebelum kembali ke awal. Artinya, ada potensi besar untuk mencapai puncak, termasuk dalam hal rezeki. Namun perlu dipahami, hodam kekayaan dalam konteks Weton Pahing bukanlah jaminan uang turun dari langit. Bukan pula berarti hidup tanpa ujian. Yang dimaksud adalah adanya daya tarik alami terhadap peluang. Pemilik Weton Pahing sering mengalami kejadian yang sulit dijelaskan secara logika semata. Ketika usaha hampir runtuh, tiba-tiba datang relasi baru. Saat keuangan menipis, muncul proyek atau pekerjaan tak terduga. Saat berada di persimpangan, hati kecilnya seperti memberi petunjuk arah yang tepat. Inilah yang oleh orang-orang tua dahulu disebut sebagai penjagaan rezeki. Aura Weton Pahing cenderung memancarkan energi stabil dan tegas. Energi ini dalam hukum tarik-menarik semesta dipercaya mampu menarik orang-orang yang membawa peluang. Mereka mungkin tidak selalu menyadarinya, tetapi lingkaran pergaulannya sering berisi individu yang kuat, berpengaruh, atau memiliki akses pada kesempatan besar. Saudaraku, ada satu ciri menarik dari pemilik Weton Pahing. Mereka jarang benar-benar kehilangan segalanya. Mereka bisa jatuh, tetapi tidak lama. Seolah ada batas tak terlihat yang mencegah mereka hancur total. Bahkan dari keterpurukan, mereka sering bangkit dengan pelajaran berharga yang membuatnya lebih matang. Primbon menyebut, ketika Weton Pahing menjalani hidup dengan laku baik, menjaga kejujuran, menghormati orang tua, tidak menyalahgunakan kekuasaan, maka energi penjagaan itu semakin kuat. Namun jika ia dikuasai keserakahan, menipu, atau menyakiti banyak orang, maka aura kekayaannya bisa memudar. Artinya, hodam kekayaan bukanlah pelindung yang bekerja tanpa syarat. Ia selaras dengan perilaku pemiliknya. Dalam beberapa ajaran Jawa, disebutkan bahwa Pahing memiliki hubungan erat dengan unsur api dan bumi. Api memberi semangat, bumi memberi kestabilan. Perpaduan ini menciptakan daya juang sekaligus daya tahan finansial. Mereka berani mengambil risiko, tetapi juga mampu membangun pondasi. Karena itu, rezeki Weton Pahing sering bersifat bertahap namun kokoh. Tidak selalu spektakuler di awal, tetapi kuat di masa depan. Banyak kisah yang beredar di masyarakat tentang orang-orang berweton pahing yang sukses dalam perdagangan, kepemimpinan, dan usaha mandiri. Mereka mungkin memulai dari nol, tetapi perlahan naik. Dan ketika sudah berada di atas, mereka sulit digoyahkan. Apakah ini semata-mata karena hodam? Ataukah karena karakter kuat yang sejak lahir sudah menyatu dalam dirinya? Jawabannya bisa jadi keduanya saling berkaitan. Energi spiritual tanpa usaha tidak akan bergerak. Tetapi usaha tanpa keyakinan dan getaran batin yang selaras seringkali mudah goyah. Weton Pahing dipercaya memiliki kombinasi itu, kekuatan lahir dan batin. Namun ingatlah satu hal, penjagaan terbesar tetap datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Primbon hanyalah cara leluhur membaca pola energi kehidupan. Ia bukan pengganti doa. Ia bukan pengganti ikhtiar. Jika Anda lahir di Weton Pahing dan merasa hidup Anda sering diselamatkan dari kehancuran besar, bisa jadi memang ada energi penjaga yang menyertai. Tetapi tugas Anda adalah menjaga hati, menjaga laku, dan menjaga niat. Karena rezeki terbesar bukan hanya harta, tetapi kemampuan untuk bangkit setiap kali jatuh. Dan disitulah letak kekuatan sejati Weton Pahing. Setelah memahami karakter dan aura penjagaan Weton Pahing, kini kita masuk pada inti yang paling dinantikan. Bagaimana sebenarnya garis nasib dan potensi kekayaan weton ini menurut primbon Jawa? Dalam perhitungan Jawa kuno, setiap weton membawa pola perjalanan hidup. Ada yang bersinar di usia muda,
ada yang matang di usia senja. Weton pahing dikenal bukan sebagai weton yang meledak cepat, tetapi sebagai weton yang menguat perlahan dan mengakar dalam. Seperti pohon jati yang telah kita ibaratkan sebelumnya, pertumbuhannya tidak instan. Namun ketika sudah besar, kokohnya sulit ditumbangkan. Primbon menyebutkan bahwa pemilik weton pahing sering mengalami fase naik turun di masa muda. Usia remaja hingga awal 30-an bisa menjadi masa pembentukan mental. Di fase ini, mereka sering diuji dengan kegagalan, kerugian, atau tanggung jawab berat. Tetapi justru disitulah fondasi rezekinya dibangun. Karena sesungguhnya, rezeki yang kuat bukanlah rezeki yang datang cepat, melainkan rezeki yang dibangun dengan pengalaman dan ketahanan. Memasuki usia 35 tahun ke atas, energi kemapanan weton pahing mulai terlihat lebih jelas. Keputusan-keputusan yang dulu penuh risiko mulai menunjukkan hasil. Relasi yang dulu dibangun perlahan mulai membuka pintu-pintu kesempatan besar. Mengapa demikian? Karena watak dasar pahing yang berani, tegas, dan mandiri membuatnya cocok dalam bidang-bidang yang membutuhkan kepemimpinan dan keberanian mengambil peluang. Beberapa bidang yang dipercaya selaras dengan energi weton pahing antara lain perdagangan dan bisnis mandiri, properti dan tanah, kepemimpinan organisasi atau pemerintahan, bidang yang berkaitan dengan strategi dan pengambilan keputusan, usaha yang memerlukan mental tahan banting. Weton pahing jarang cocok jika terlalu lama berada dalam posisi pasif. Energinya besar. Jika tidak disalurkan, justru bisa menjadi tekanan batin. Menariknya, banyak pemilik weton pahing yang sukses bukan karena warisan, melainkan karena perjuangan pribadi. Mereka membangun dari bawah. Dan karena dibangun dengan susah payah, mereka tahu cara mempertahankannya. Saudaraku, dalam primbon juga disebutkan bahwa rezeki weton pahing sering datang melalui jaringan pertemanan dan relasi. Aura wibawanya membuat orang percaya. Kepercayaan inilah yang menjadi pintu rezeki. Namun ada satu kunci penting. Garis nasib yang baik tetap membutuhkan kendali diri. Karena energi besar tanpa arah bisa menjadi bumerang. Jika pahing terlalu terburu-buru, terlalu ambisius, atau tergoda jalan pintas, maka fase kemapanan bisa tertunda. Sebaliknya, jika ia sabar, konsisten, dan menjaga integritas, maka kekayaannya cenderung stabil dan bertahan lama. Ada pula keunikan lain. Weton pahing sering memiliki rezeki cadangan. Artinya, ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Ketika satu usaha melemah, ada peluang baru yang muncul. Seolah garis nasibnya tidak pernah benar-benar buntu. Tetapi ingatlah, primbon tidak pernah mengajarkan untuk bergantung pada hitungan semata. Ia mengajarkan kesadaran akan potensi. Weton pahing diberi potensi kuat, tetapi tetap harus dihidupkan dengan kerja keras dan doa. Karena pada akhirnya, kemapanan sejati bukan hanya soal harta yang banyak, tetapi tentang kestabilan hidup, tentang kemampuan mencukupi keluarga, tentang dihormati karena usaha, bukan karena pamer kekayaan. Jika Anda pemilik weton pahing dan saat ini masih berjuang, jangan kecil hati. Bisa jadi Anda sedang berada dalam fase pembentukan, fase tempaan. Karena banyak kisah menunjukkan, ketika pahing sudah menemukan jalannya, langkahnya sulit dihentikan. Dan disitulah garis nasibnya bersinar terang. Setiap cahaya selalu memiliki bayangan. Setiap kekuatan selalu memiliki ujian. Dan setiap weton, sekuat apapun energinya, tetap memiliki sisi yang harus diwaspadai. Weton pahing memang dikenal memiliki daya juang tinggi, aura kepemimpinan, serta potensi rezeki yang kuat. Namun justru karena energinya besar, maka ujiannya pun tidak ringan. Dalam primbon Jawa disebutkan, orang dengan weton pahing memiliki api batin yang menyala terang. Api ini bisa menjadi penerang jalan menuju kemakmuran. Tetapi jika tidak dikendalikan, ia bisa berubah menjadi api yang membakar diri sendiri. Ujian pertama weton pahing adalah emosi.
Mereka dikenal tegas, bahkan keras. Ketika merasa benar, sulit digoyahkan. Ketika tersinggung, reaksinya bisa tajam. Lisan yang seharusnya menjadi alat membangun, bisa berubah menjadi senjata yang melukai. Banyak pemilik weton pahing yang tanpa sadar kehilangan peluang besar hanya karena tidak mampu menahan amarah. Padahal rezeki sering datang melalui hubungan baik dengan sesama manusia. Ujian kedua adalah keras kepala. Keyakinan yang kuat memang menjadi kekuatan utama pahing. Tetapi jika berubah menjadi keangkuhan, maka ia akan sulit menerima nasihat. Dalam dunia usaha maupun kehidupan rumah tangga, sifat ini bisa menjadi sumber konflik. Primbon mengingatkan, ketika pahing menolak masukan dengan emosi, maka aura keberuntungannya perlahan meredup. Bukan karena Hoda meninggalkannya, tetapi karena dirinya sendiri menutup pintu hikmah. Ujian ketiga adalah gengsi dan ambisi berlebihan. Karena memiliki jiwa pemimpin, weton pahing sering ingin terlihat kuat dan berhasil. Mereka tidak suka diremehkan. Namun jika keinginan untuk dihormati berubah menjadi dorongan pamer atau hidup di luar kemampuan, maka stabilitas keuangannya bisa terganggu. Inilah sebabnya sebagian pahing mengalami fase jatuh bangun finansial di usia muda. Bukan karena tidak mampu mencari uang, tetapi karena kurang bijak mengelola. Saudaraku, dalam primbon juga disebutkan beberapa pantangan yang sebaiknya dijaga oleh pemilik weton pahing agar energi rezekinya tetap bersinar. Pertama, jangan menyakiti hati orang tua. Restu orang tua dalam filosofi Jawa adalah sumber kelancaran hidup. Ketika hati orang tua terluka, dipercaya jalur rezeki ikut tersendat. Kedua, hindari menipu atau mengambil hak orang lain. Rezeki yang datang dari cara tidak benar tidak akan bertahan lama. Bagi pahing, karma sering datang lebih cepat sebagai bentuk penyeimbang energi. Ketiga, jangan meremehkan orang kecil. Karena seringkali pertolongan datang dari arah yang tidak disangka. Kesombongan bisa menutup pintu bantuan yang seharusnya menjadi jalan keselamatan. Keempat, jaga lisan dan janji. Sekali pahing ingkar, kepercayaan bisa runtuh. Dan ketika kepercayaan hilang, sumber peluang ikut menjauh. Namun perlu diingat, pantangan bukanlah kutukan. Ia adalah pengingat agar kekuatan tetap berada di jalur yang benar. Weton pahing sejatinya adalah pribadi yang kuat. Tetapi kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa keras seseorang bersuara, melainkan seberapa mampu ia mengendalikan diri. Jika pahing mampu menundukkan egonya, menjaga hatinya tetap rendah, dan mengelola emosinya dengan bijak, maka energi kemakmurannya akan stabil bahkan semakin besar. Sebaliknya, jika ia membiarkan api batinnya liar tanpa arah, maka perlahan ia sendiri yang memadamkan cahaya keberuntungannya. Saudaraku yang memiliki weton pahing, renungkanlah. Apakah selama ini Anda lebih sering dipimpin oleh kebijaksanaan atau oleh emosi? Karena disinilah titik penentu. Apakah Anda akan menjadi pemimpin yang makmur dan dihormati, atau pejuang yang terus berperang dengan dirinya sendiri? Bab selanjutnya akan membawa kita pada kesimpulan dan pesan spiritual yang menjadi kunci utama weton pahing. Kita telah menelusuri karakter, aura, potensi kekayaan, hingga ujian dan pantangan weton pahing. Kini tibalah kita pada satu pertanyaan paling penting. Apa kunci sejati kemakmuran bagi pemilik weton pahing? Apakah benar semata-mata karena hodam penjaga? Apakah murni karena Neptus 9 yang kuat? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu semua? Primbon Jawa mengajarkan satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Weton adalah bekal, bukan hasil akhir. Weton adalah potensi, bukan kepastian. Weton pahing memang dikenal memiliki energi besar. Ia membawa api semangat, ketegasan, keberanian, dan daya juang yang tinggi. Ia dipercaya memiliki penjagaan rezeki yang membuatnya jarang benar-benar terpuruk. Namun semua itu hanyalah benih. Benih akan tumbuh subur jika dirawat. Benih akan kering jika diabaikan. Kunci pertama bagi weton pahing adalah kesadaran diri.
Sadari bahwa Anda memiliki energi besar. Dan energi besar harus dikendalikan. Jika api dalam diri Anda diarahkan untuk membangun, maka Anda akan menjadi penerang bagi keluarga dan lingkungan. Tetapi jika api itu dibiarkan liar, ia bisa menghanguskan kesempatan demi kesempatan. Kunci kedua adalah kerendahan hati. Semakin tinggi seseorang naik, semakin kuat godaan kesombongan datang. Weton Pahing yang mulai merasakan kemapanan sering diuji dengan rasa merasa paling kuat, paling benar, paling tahu arah. Disinilah banyak yang terpeleset. Padahal dalam filosofi Jawa, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Kerendahan hati menjaga energi tetap stabil. Ia membuka pintu relasi, membuka pintu pertolongan, dan menjaga keberkahan tetap mengalir. Kunci ketiga adalah laku spiritual. Apapun kepercayaan Anda, doa adalah penguat utama. Karena sejatinya, penjagaan terbesar bukan dari Hodam, bukan dari hitungan Neptu, melainkan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Primbon hanyalah cara leluhur membaca pola energi kehidupan. Ia bukan penentu takdir mutlak. Takdir tetap berada dalam kuasa Tuhan, dan manusia diberi ruang untuk berikhtiar. Weton Pahing yang rajin berdoa, menjaga etika, menghormati orang tua, dan tidak mengambil hak orang lain, dipercaya memiliki jalur rezeki yang lebih terang. Bukan hanya terang dalam jumlah harta, tetapi juga dalam ketenangan hati. Karena apa artinya kaya jika hati gelisah? Saudaraku, ada satu keistimewaan Weton Pahing yang jarang disadari. Mereka memiliki kemampuan bangkit yang luar biasa. Mereka mungkin jatuh. Mereka mungkin tersandung. Tetapi ada daya dalam dirinya yang sulit menyerah. Inilah sebenarnya bentuk Hodam kekayaan yang paling nyata. Mental yang tidak mudah hancur. Ketika orang lain berhenti mencoba, Pahing masih berusaha. Ketika orang lain menyerah pada keadaan, Pahing mencari celah. Ketika pintu tertutup, ia mengetuk pintu lain. Dan selama ia menjaga niatnya tetap bersih, jalannya jarang benar-benar buntu. Maka jika Anda lahir di Weton Pahing, jangan hanya bangga pada mitos penjagaan. Banggalah pada potensi kerja keras Anda. Banggalah pada kemampuan bangkit Anda. Gunakan kekuatan itu untuk membangun, bukan menjatuhkan. Untuk mengayomi, bukan menindas. Untuk memberi manfaat, bukan sekadar mengumpulkan harta. Karena kekayaan sejati bukan hanya tentang emas dan angka, tetapi tentang keberkahan yang cukup, tentang keluarga yang harmonis, tentang hidup yang dihormati karena kebaikan. Jika semua itu Anda jaga, maka energi kemakmuran Weton Pahing akan tetap menyala sepanjang usia. Dan mungkin benar, bukan Hodam yang membuat Anda kuat, tetapi diri Anda sendiri yang telah disiapkan untuk menjadi kuat sejak lahir. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat dan pencerahan. Ambil yang baik sebagai motivasi, dan jadikan sisanya sebagai bahan renungan. Salam Rahayu. Semoga rezeki kita semua dilancarkan dan diberkahi. Saudaraku yang memiliki Weton Pahing, jika dari tadi pembahasan ini terasa seperti menggambarkan hidup Anda, sering jatuh tapi selalu bangkit, sering terhimpit tapi selalu ada jalan, maka ini bukan kebetulan. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Anda siap mengaktifkan potensi terbesar dalam diri Anda? Karena setelah mengetahui rahasianya, ada dua pilihan, mengabaikannya, atau mulai melangkah dengan kesadaran baru. Jika Anda lahir di Weton Pahing, tuliskan di kolom komentar. Pahing siap makmur. Mari kita buktikan berapa banyak energi Pahing yang sedang berkumpul di sini. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda percaya setiap manusia punya garis rezekinya sendiri. Subscribe sekarang juga. Karena di channel ini kita akan membahas weton-weton lain yang mungkin menyimpan rahasia lebih besar dari yang Anda bayangkan. Dan satu lagi, bagikan video ini kepada keluarga atau teman Anda yang lahir di Pahing. Siapa tahu, ini adalah pesan yang memang harus sampai kepada mereka malam ini. Ingat,
Rezeki bukan hanya soal keberuntungan. Rezeki adalah tentang kesiapan. Dan mungkin, setelah menonton ini, Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Salam Rahayu. Sampai jumpa di pembahasan primbon berikutnya, yang lebih dalam dan lebih membuka rahasia.